Gimana caranya musuh mengakui Yesus juru selamat, kan gitu? Bagaimana musuh? Mengakui juru selamat. Maksudnya gimana, Bang? Coba ulangi. Kan gini, kita yang namanya musuh itu kan membenci kita dan tidak mengakui segala segala pencapaian kita, itu yang namanya musuh. Nah, lalu kemudian ajarannya Tuhannya Kristen Yesus ini mengasihi musuh, gitu kan? Iya. Gitu. Begini, kasihilah musuhmu, katanya kan. Itu kepada siapa? Pada manusia itu. Namun kalau kepada Tuhan, Tuhan tetap mengasihi manusia kalau manusia itu mau menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia. Tetapi ketika manusia ini menyangkal dia, menyangkal kematiannya, coba kita buka, biar jangan asumsi. Coba kita buka di situ 1 Korintus 11 ayat 29. Kalau namanya penginjilan ini kan nggak bisa dipaksa, tetapi kalau yang sudah kita berikan firman Tuhan itu mau diterima atau tidak terserah mereka. Kok lemas sekali suara kok, Petra? Bukan. Halo? Nah, Petra, kok lemas sekali suaramu? Enggak. 1 Korintus 11 ayat 29. Karena barang siapa, dengar ya, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman, ya, mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Nah, saya ulang ya, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kalau ditanya, apakah Tuhan itu mati? Ya, dia mengalami kematian. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Oleh karena kematian itu ada penebusan dosa. Makanya di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dikatakan, sebab yang sangat penting kukatakan kepadamu ialah bahwa Kristus, garis besar ya, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Siapa ini Kristus? Coba kita buka Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Jadi ngapain kita malu untuk mengakui kematian Tuhan? Oleh karena kematian kehidupan. Bagus. Jangan malu, kalian Kristen. Kalau Tuhan kalian Tuhan yang mati. Iya. Coba kita buka kembali. Ini aku suka loh, Petra. Aku semakin lama semakin jujur ya. Aku tuh kalau jujur kayak gini nggak perlu kita debat-debat loh. Jadi kalau kalian mengatakan kalau Tuhan kalian mati, bagi kami itu udahlah, nggak perlu lagi kita debat-debat. Oke, kita buka kembali Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Kita harus mengakui kematian Tuhan. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Ketika aku melihat dia, aku di sini Yohanes ya, melihat dia ini merujuk kepada Kristus, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang. Petra, Dek, bentar Dek. Ini ada sabda Petra ini. Barang siapa yang merokok berarti dia ikut membunuh Kristus di tiang salib. Itu betul? Oh, nanti dulu, tunggu Bang. Tunggu Kak. Itu tadi malam pembahasan kami itu sama ada Ustadz itu. Nah, oke. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku. Lalu berkata, jangan takut. Ini kata Kristus ya. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Dan yang hidup. Aku telah mati. Ini dia mengakui kematiannya. Aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Sama, nanti kami gitu juga Petra. Aku juga bakalan mati, habis itu hidup selama-lamanya. Jadi aku sama Yesus tuh sama kami levelnya. Tetapi kakak itu menghidupkan dirinya sendiri, kakak nggak bisa selain daripada Kristus nanti. Yesus hidup, dia dihidupkan juga sama Allah Bapa, Petra. Karena Yesus itu adalah Allah itu sendiri.
itu adalah suatu gambaran kepada manusia ini. Udah. Jadi mana yang betul ini? Yesus atau kau? Kata Yesus, kehidupan kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Allah. Jangan memanggil siapapun Bapa di bumi ini, hanya Dia Bapamu yang di surga. Kau Iya. yang bohong ke Yesus. Iya, oke. Oke, sekarang ya. Kita buka dulu di dalam Yesaya 44 ayat 6. Tadi ini tadi merujuk di dalam Wahyu 1 ini mengatakan aku adalah Alfa dan Omega ya. Coba Berarti kita yang buka. mati, tunggu dulu. Berarti Bapak ikut mati ya waktu Yesus mati ya? Kalau Bapak itu kan hanya sebutan kepada Allah. Oh. Contohnya Uniripa. Ya. Kalau saya panggil Uni bisa. Saya panggil Ibu Yuni, Ibu Rifa bisa, ya kan? Ya. Atau Ya saya udah panggil berarti Yesus adalah Bapak sendiri dan Dia yang mati gitu. Yesus itu adalah Bapa, karena Bapa itu kan hanya suatu sebutan. Iya, Oke, iya. kita buka ya. Kita buka Yesaya 44 ayat 6. Tunggu. Tunggu dulu. Yesaya 44 ayat 6. Yang membunuh Bapak itu siapa, Petra? Kita sendiri. Wah, jadi kau Iya, membunuh Tuhan? Iya, manusia inilah yang membunuh dia. Ketika kita jatuh Kemarin dalam dosa. katanya waktu debat Ustadz Alif yang bunuh bapakmu. Loh, begini Kak. Ketika manusia ini jatuh dalam dosa, kita sama dengan membunuh dia. Karena kematiannya karena kematian dosa kita. Berarti kau yang membunuh Tuhanmu berarti? Iya. Sama juga kakak. Ketika kakak melakukan dosa, sama dengan membunuh Kristus. Karena kematian dia kematian terhadap dosa. Waduh, Makanya hati-hati. aku nggak ikut lah Petra membunuh Nggak Tuhanmu, bisa serius. Kak, nggak bisa. Karena kematian dia nggak bisa gagal. Karena dia juga orang dunia. Mau di kota manapun kakak, mau di Padang, mau orang Ambon, mau orang Padang, ini berlaku. Mau orang Israel, semua berlaku ini hukum ini. Tapi Ya kan aku sadar nggak. nanti. Jangan kau tuduh-tuduh aku ikut membunuh Yesus. Aku nggak. Iya. Apa pula? Dalam Aku nggak Alkitab ngerokok. iya, Kak. Aku kan nggak ikut rokok. 15 ayat 3, Ganti, 15 ayat 3 dikatakan, sebab yang sangat penting ku katakan kepada Tidak man yang merokok, bahwa Kristus Petra. telah mati karena dosa-dosa kita. Jadi Petra. ketika Kristus mati, ketika kakak melakukan suatu dosa, Kristus telah mati karena kakak. Aku nggak Jadi kenal membunuh Yesus. kakak Apa itu pula kau adalah- tuduh aku membunuh Yesus? Dengarkan, Waras sedikit dong. makanya saya bilang kan, ketika kakak melakukan dosa, kakak sama dengan membunuh Kristus. Karena kematian Kristus itu telah menebus kakak dari dosa. Jadi tubuh kakak itu sudah milik Kristus. Tunggu, aku milik Yesus. Waduh. Iya. Sehatnya Le Petra. Pak dokter sehat kan? Gak lagi mabuk kan? Tubuh aku ini milik Yesus. Iya. Kalau kakak percaya, bahwa kakak percaya bahwa kakak adalah menjadi milik Kristus. Bukan Mau do. Cebi juga nggak? Cebi kau dimiliki Yesus juga, Icep? Itu milik aku. Mau jadi, punya aja aku nggak mau. Oke. Kau Petra, si Cebi menolak dia. Oke. Jadi milik aku. Satu-satu lah ini. Hadisem. Yohanes 14. Sebentar. Aduh, satu-satu lah dulu Pak Hadisem. Si Petra lagi bicara ini. Bapak satu-satu dulu. Yesaya 44 ayat 6. Yohanes, Beginilah firman Tuhan, Raja dan penelis Israel, Tuhan semesta alam. Ya. Akulah yang Jadi punya aku terdahulu ya, awas ya. dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Inilah kata Kristus di sini. Baca Pak Yohanes. Tidak ada Allah selain daripada aku. Ini siapa nih yang mau bicara nih Pak Hadisem? Wah, Jangan ini nulis kawan-kawan gitu. mohon dimengerti ya. Iya, mohon dimengerti kawan-kawan Kristen yang naik. Petra ini Yesus itu adalah Bapa itu sendiri gitu. Jadi mohon diwajarkan saja gitu ya kawan-kawan. Wanes ya. Wanes ya dia. Oh, bukan dong, Kristen dong. Bukan Wanes Iya, dong, Wanes. Kristen. Nah, kalau Yesus itu Bapa sendiri Wanes. Kalau Bapa itu Wanes Kristen bukan? karena hanya satu Bapa di surga, yaitu Yesus Kristus. Selain daripada itu adalah iblis lah Mantap. yang menjadi bapamu. Hanya Iya, satu itu Bapa sealiran di surga, dengan Mikana. yaitu Waduh. Yesus Kristus. Makanya Tuhan itu di perjanjian lama sudah Emang dipanggil Kristen nggak gitu, Bapa. Prosmat?
Nah itu rumit bro kalau mau itu. Ada yang ngaku Yesus itu Bapa sendiri, ada yang Tritunggal. Oke, kita Rumit buka itu ya. bro. Oke, Terus yang kita benar buka yang ya. mana, Tritunggal atau Trimodal ini? Tunggu. Aku buka ya data Modal. kembali ya. Modal apaan bro? Yesaya 63 ayat Modal buat 16. makan. Yesaya Untuk orang 63 kita muslim dibaca Al-Imran 45. Radikal.net. Ya Tuhan, kami bergembira karena Kalau Trimodal percaya Ali Imran 45 nggak Trimodal? Aku buka ya. Aku buka data di perjanjian lama ya. Bahwa Ya boleh deh. Tuhan itu dipanggil Bapa ya. Ada Oke? pusing. Yesaya 63 ayat 16. Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, engkau sendiri Bapa kami. Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Jadi Tuhan itu dipanggil Bapa. Kalau Yesus itu adalah Tuhan, ya layak dipanggil Bapa. Bukan ada bapa-bapa yang lain. Dia hanya satu-satunya Bapa. Seperti yang saya katakan tadi, seperti Ibu Ripa ini, bisa saya panggil Ibu, bisa saya panggil Tante. Ini bisa jadi saya panggil ini Ibu. gimana ya? Gua agak bingung gua. Maksudnya ada yang bilang Bapak itu Yahweh, Bapak itu iblis. Sekarang ada yang bilang Bapak itu Allah Bapak itu Yesus. Jadi Bapak ini Yesus atau iblis sebenarnya? Gini Pak, Bukan sama saya Bapak, sudah bukan sama mengatakan, Bapak. Bapak muslim enggak? Walaupun ada mengatakan bahwa Yahweh itu adalah iblis, itu nanti hukuman jatuh sama dia. Ngapain kita menghukumi? Ngapain kita menghakimi? Itu pertanggungjawaban dia nanti. Diam dulu Pak, diam dulu Pak. Aku jelaskan Nah. dulu. Ini kan Muslim. Mohon dibaca Al-Imran 45. Apa itu ada namanya kalimatullah? Jelas di sana apa itu Al-Masih. Al-Masih itu apa? Baca Pak. Baca kitabmu sendiri. Nah, ya gua ngerti. Cuman gini, yang mengimani Yahweh itu iblis juga mengatakan nanti juga akan dihakimi ini orang-orang yang mengatakan Yesus itu Yahweh karena itu penghujatan gitu, Petra. Roma 9 ayat 5. Dan, Roma 9. ya, Roma 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia Ibu, yang turunkan ada aku di atas bos. segala sesuatu. Ia Turunkan di aku, sini bos. merujuk kepada Yesus ya. Ia Apa adalah Pak? Sabar Hadisnya dulu Tritunggal Pak. dia, nggak kuat dia dengar Petra. gimana sih? Biarin dia di atas supaya dengerin Trimodal. Bu host, Kita ulangi turunkan ya. aku. Roma 9 ayat 5. Dan mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur Jangan unik. yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia ini merujuk kepada Yesus. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Semua orang Kristen tahu Yesus itu Allah atau Theos. Iya. Cuman Yesus ini Bapa itu loh yang nggak ada dalilnya. Makanya lu dihajar habis-habisan sama Tritunggal. Oke. Siapa Bapak itu? Tadi kan saya kan udah menjelaskan dari kitab Yesaya. Sekarang kita Melebar buka. Pak, melebar itu Pak, melebar. Baca ada Yohanes 14. Nah, sekarang kita buka Yohanes 14. Yohanes 14 berapa hadisem? Nah, Ayat 1 sampai selesai baca di situ iya. Pak. Yohanes 14. Oke. Yohanes 14. Yohanes 14 sampai selesai. Ya kita langsung yang ini aja ya 9 ya. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Di sini Yesus secara nggak langsung ngaku Bapa malah. Iya. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ.
Jadi manusia tidak tahu jalan untuk ke dalam surga. Kata Lanjut, Thomas Pak Petra, kepadanya, lanjut. dengar. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, di sini, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Udah, untuk Kasih kita kesempatan Muslim, Pak Asem dulu. Kasih kesempatan untuk Pak Asem dulu, baca Petra. Al-Imran 45, Al-Imran 45 Pak. Untuk kita Muslim. Ya, coba di Ali Imran 45 ya kita lihat. Ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat darinya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Itu. Udah, jadi kenapa kita harus bertengkar lagi? Berarti kita udah sama, kenapa kita harus berdebat? Samanya di mana? Itu Bukan, kalau soal Yesus itu kalimatullah, Nabi Isa kalimatullah sama gitu. Cuman kalau perkara Yesus ini adalah Tuhan, adalah apa? Bapak. Itu yang gua bingung. Kan itu tadi Yohanes pakai menjelaskan apa itu yang jelasnya. Jadi kita nggak usah berdebat lagi. Menurut Pak Hadisem, si Petra ini betul nggak? Dia bilang yang mati itu Tuhan Bapak, betul nggak? Tidak benar. Bapak bilang dulu lah sama si Petra, jangan sama saya, sama Petra. Lo gimana Si Petra sih yang Pak bilang. Hadisem ini? Bapak itu disalibkan. Iya. Kata si Petra, Bapak. Petra itu bener nggak yang gua bilang? Kalau Bapak yang disalibkan? Jawab Petra. Yang disalibkan itu manusianya. Oke. Kayak mana ini lo? Oke. Aku mau dibaptis, mau Kristen yang mana yang mau ku ikuti ini? Si Petra atau si Hadisem ini? Aku kalau mau Kristen yang mana ini mau diikuti? Sesuai dengan data. Tadi aja Ya udah coba. ikut yang tadi, yang Yahweh setan. Apakah benar? Dengar ya. Ya, Apakah ya. benar tubuh secara manusia itu tubuh Tuhan? Kita buka datanya di dalam 1 Korintus 11 ayat 29. Oke. Aku jawab ya. Karena barang Siapa yang nanya? makan dan minum tanpa Karena Ya. barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi yang disalib itu maksudnya Petra itu yang disalib itu bukan tubuh manusia maksudnya. Itu tubuh Tuhan. perumpamaan, Pak. Walah. Itu tubuh Tuhan. Karena tidak ada manusia menjadi suatu penyelamat. Karena pencipta itulah. Woi, aku mau dibaptis yang mana? Aku ikut ini Petra, Bapak Adisem atau kau? Aku mau dibaptis bingung loh. Kalau aku baptis Ya, ini berdoalah kamu. 30 menit. Kurang Bentar dulu. Terus kalau Bapak kamu mau nih. dibaptis, kamu berdoa. Nah, kalau misalnya Yesus adalah Bapak, baptisnya berarti dalam nama Yesus toh gitu, nggak nama Bapa Putra Roh Kudus atau gimana? Karena Yesus itu adalah Bapa. Yesus itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Ya jadi pas orang yang ngebaptis ini ngomongnya apa? Kenapa? Pas orang ngebaptis ngomongnya apa harusnya? Apakah masih sama atau enggak? Kalaupun dibaptis atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus, itu adalah pribadi Sang Yesus. Oh gitu. Yesus itu sendiri. Karena Yesus itu adalah Roh Kudus itu. Ketika Yesus di dunia setelah kematiannya, ada suatu cerita ketika Thomas tidak percaya, tiba-tiba hadir dia di tengah-tengah mereka. Bahkan dia menembus dinding. Itu siapa? Itu tubuh manusia. Oh, itu tubuh Tuhan. Bukan tubuh manusia. Loh, itu tubuh Tuhan. Waduh. Iya. Itu tubuh Tuhan ini yang disalibkan. Iya, tubuh Tuhan. Waduh. Karena kalau dia tubuh manusia biasa, tubuh itu akan membusuk. Kan kembali hidup kan? Gua dikasih tahu sama kawan-kawan Tritunggal yang disalib itu kemanusiaannya atau tubuh manusianya. Ya udah terserah mereka lah kalau itu. Itu kan menurut gitu. kepentingan mereka. Ngapain dipaksa ya? Berarti kan? kalau gitu dua-duanya bener dong ya? Enggak juga.
Gini, Lah. kalau menurut Tritunggal bahwa Tuhan itu tidak mati. Kalau mereka mengatakan Tuhan tidak mati, coba ini disangkal 1 Korintus 11 ayat 26. Kita baca ya. 1 Korintus Ya. 11 ayat 26. Oke. 1 Korintus 11 ayat 26 bahwa Tuhan adalah mati, ya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, artinya roti ini adalah dagingnya, dan minum cawan ini artinya adalah darahnya cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jelas ya? Itu Nggak bisa ditolak ini. perumpamaan, Pak. Karena gini. Kayak mana nih Pak Hadisem? Siapa yang punya Roh Kudus di antara kalian berdua ini? Bingung aku lo mau dibaptis aku. Makanya ada perjamuan Kalau aku kudus. yang baptis ibu 30 menit kurang Bu. 30 menit. Ya tapi jawab dulu lah. Yang mati yang salib itu Tuhan atau bukan? Pusing aku loh. Manusianya yang disalib itu manusia. Mana Petra? Manusia Tuhanmu Petra. Sebab ini jelaskan ya, biar saya jelaskan ya. Beda Tuhan itu manusia, beda itu telah menjadi manusia, mengambil rupa seorang manusia. Kamu harus tahu itu. Yang lahir siapa? Coba kita buka Lukas 2 ayat 11, dah. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, ya, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Benar Pak Petra, itu Yesus Kan itu di dalam Tuhan. Lukas Tapi yang disalibkan, yang mati di kayu salib itu manusianya. katakan Kristus, ya kan? Coba di dalam 1 Korintus, siapa yang mati di situ? Sebab yang sangat penting kukatakan kepadamu ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Jadi yang mati siapa? Tuhan sendiri mati kan? Waduh. Iya. Karena Yesus itu adalah Tuhan. Kalau dia bukan Tuhan, mendingan saya mualaf. Ya, saya tuh percaya Yesus itu Tuhan. Tapi yang mati, Makanya, kalau kamu yang mati percaya di kayu Yesus salib Tuhan, itu, lalu apa lagi? yang mati di kayu Tuhan salib itu, Tuhan enggak? dia sebagai manusianya. Sebagai manusia bagaimana? Kan mengambil rupa sebagai manusia, bukan berarti dia manusia biasa. Namun dia adalah tubuh Tuhan. Apa buktinya dia tubuh Tuhan? Tubuh Lihat. itu bangkit, tidak membusuk. Pak Petra, lihat, dengar, biar aku ngomongnya. Apa kata Yesus waktu dia, Tuhan, kenapa engkau, Bapak, kenapa engkau meninggalkanku? Berarti manusia, dia kemanusiaannya. Apa katanya tadi? Allahku, mengapa engkau Meninggalkan aku. Kenapa itu ya? Gini. Penjelasannya gini, Pak. Gini. Kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Ada mengatakan, ketika dia mengatakan itu, tuh, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Pada saat itulah Allah meninggalkan dia. Yang menjadi pertanyaannya, apakah Yesus itu bukan Allah sendiri? Coba jawab kalian Tritunggal ini. Apakah Yesus itu bukan Allah itu sendiri? Pada saat jadi salib itu, Apa lagi? Pada saat gimana? Yohanes tadi. Tahu nggak apa yang dikatakan Yesus itu? Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Dia adalah mengambil nubuatan daripada Mazmur. Dah? Tahu Bapak itu kitab Mazmur? Coba baca di situ, kitab Mazmur. Tunggu. Aduh, lama. Mazmur 22. Ya, Mazmur 22. Baca di situ. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu suatu nubuatan daripada Mazmur. Bukan berarti Allah meninggalkan Yesus. Padahal Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Inilah sekarang bobroknya orang Tritunggal. Waduh. Nyungsep ke bawah. Iya, saya berani mengatakan itu. Katanya Yesus adalah Allah, tetapi ketika mati sebagai manusia, ini apa ini? Pengetahuan apa ini? Gara-gara Mimi Peri Dedemit dibully. Ketika Nggak lahir masuk akal ya Petra ya. Ketika lahir katanya Tuhan lahir. Tapi ketika mati dia itu manusianya. Loh. Masuk akal juga kau Petra ya? Hah? Masuk akal juga kau ya? Nggak tahu lah, Betul, hanya betul. Tuhan yang tahu, Kak. Iya. Enggak, maksudnya betul juga katamu Petra. Kecil-kecil katanya Tuhan. Pas mati kok bukan Tuhan. Ada aja orang Tritunggal ini ya.
Makanya itu. Padahal mereka merayakan merayakan hari ini kan lahir Tuhan, ya kan? Tapi ketika udah mengalami suatu siksaan, itu bukan Tuhan. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, nggak apa-apa. Yuk. Oke lah, nanti aku datang lagi. Aku mau makan dulu. Weh, jangan gitu lu, jangan tinggal Hadisem sendirian. Hadisem mau jawab dia. Nanti datang. Dia mau jawab. Wah, Mau makan juga ini, mau makan. makan apa? Makan kekalahan. Waduh, kok pada Iya. makan. Jadi yang mana yang betul ini Pak Disem? Si Petra atau Bapak? Soal itu kan iman yang menjawabnya. Ya apa imannya? Bingung kami nih. Si Pera ini mau dibaptis, bingung dia. Mana yang diikuti? Makanya yang saya herankan sama mereka Kalau mau baptis itu sesuai Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Kayak mana pula itu caranya lagi? Beda lagi nih, udah 4 Ya. orang beda. Hiro siapa Hiro? Hiro Muslim atau Kristen? Saya pengikut Yesus. Pengikut atau penyembah? Pengikut Yesus. Oh, Muslim dia. Pengikut Yesus. Ya kitabnya apa? Alkitab. Oh, alah. Bung Lam. LAI, Lai. Terjemahan Lai. Nah, terus kayak Jadi, mana? Mana yang gimana? betul? Itu yang disalib itu tubuh Tuhan? Enggak. Yang disalib itu daging Tuhan atau daging manusia? Itu tubuh Tuhan. Oh. Iya. Sip. Sama kayak Petra dia. Oke. Berarti Tuhannya Karena mati ya? tubuh Tuhan itu Terus kekal ya. Tubuh Terus- Tuhan itu kekal. Nah, terus Karena dia kenapa kembali lagi ke roh, tubuhnya itu kembali lagi ke roh. kenapa banyak orang Kristen bilang yang mati itu kemanusiaannya itu maksudnya gimana? Ya, itu Siapa yang kan bohong di sini? Teologi yang mereka ajarkan itu ya itu dari teologi ahli-ahli Taurat. Sebenarnya Gitu. ahli-ahli Taurat itu kan Pak Lasem ini ahli Taurat dia nih ya? Pak Lasem ini ahli Taurat dia ya? Bukan. Iya, karena saya orang mereka Saduki. mengikuti ajaran Musa. Wah, Pak Disem Waduh. ini Farisi dia nih berarti. Tunggu dulu. Yesus itu Yahweh bukan? Ya bukan lah, Yesus ya Yesus. Wah ini. Kasihan, janganlah diketawain gitu. Ini. Yahweh itu iblis. Kelima ini. Ya kalau bapak itu. Ini apa lagi anjir? Pak Hadisem ini apa ini Pak Hadisem Lase? Apa ini? Apa itu? Yang tadi Yesus Bapak, sekarang yang tadi Yesus Bapak, yang tadi Bapak Yesus, sekarang Bapak Iblis. Ini mau kemana ini Pak Hadisem? Mau kemana kita? Aduh. Bapak itu kan bapak Yahweh itu iblis. Aduh. Bapak itu kan pembunuh manusia sejak semula. Yesus sendiri yang sudah mengatakan di Yohanes 8 ayat 44. Yang itu kalau menyembah Bapak, apalagi menyembah Allah. Allah itu kan mendatangkan kesesatan. Ya jangan lagi ya menyembah Allah, sembahlah nama Yesus yang benar. Oh gitu. Iya. Pak Hadisem. Ya, oke. Oke, itu benar ya. Berarti Yahweh itu Bapak itu iblis. Kalau berarti Yesus bukan Bapak gitu. ya bukan lah, Yesus bukan Bapak. Bapak itu ya kalau mau jelasnya ya. Iya ya. Kalau disebut Bapak itu Paulus. Paulus itu boleh disebut Bapak. Nah, kalau orang yang menyembah Bapak itu pertanyaannya ya dua, menyembah Bapak Paulus atau menyembah Bapak pendusta. Itu saja. Anjir. Aduh, gue melayang-layang dulu lah di atas permukaan air lah gue. Nah, itulah itu dari si Yahweh firman itu melayang-layang di permukaan itu. Itu Yahweh itu mengecilkan Tuhan yang Maha Kuasa. Dia mengecilkan. Jadi roh Tuhan itu dikecilkan sama si Yahweh. Dia berfirman. Firman Tuhan dicuri sama si Yahweh.
Apa Tuhan yang dicuri? Firman Tuhan yang dicuri oleh Yahweh. Tunggu Hiro. Lu ini mengimani Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir nggak? Ya, Nabi Muhammad itu memang nabi yang sudah ditulis ya di apa ini? Saya sih nggak ngerti ya kalau bahas. Nggak, lu mengimani Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi terakhir nggak? Karena masih akan datang lagi nabi-nabi ya sezaman ini. Itu nabi asli atau nabi palsu? Yang mana? Yang nabi-nabi yang akan datang. Itu pertanyaannya di luar iman saya, nggak bisa saya jawab. Oh ya udah, lu fix lu pengikut Yesus, serius, mantap. Tahiro ini pengikut Nabi 26. Paul. Ya, si Paul Iya. sang itu. Ah. Nah itu lebih parah lagi, makanya. Karena akhir zaman ini banyak yang akan menyatakan dirinya sebagai nabi. Jadi Tuhan lu siapa namanya? Tuhan Yesus. Bukan Allah. Bukan. Nah, terus gimana nih Pak Hadi Sem? Tuhannya Yesus dia. Iya, Tuhan-Tuhannya benar, Tuhan Yesus. Iya. Makanya kalau coba gini, Tuhan lu ini yang bernama Yesus ini punya bapak nggak? Punya. yang nggak punya lah. Punya bapak gimana sih? Masa Tuhan punya bapak gimana sih? Di Yohanes tadi, Pak, di Yohanes 14. Kata Tuhan Yesus, kasihilah Tuhanmu dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Pak Hiro, sebelum ditangkap Yesus di taman Getsemani, apa kata? Mari kita berdoa, Bapa kami yang ada di surga, kan? Itulah apa kata orang Kristen yang paling dekat sama Tuhannya. Kenapa kita panggil Bapa? Bapak yang jangan kau imani Alkitab itu. Kalau kau imani bisa ngawur kau. Pelajari sesuai 2 Timotius 3 ayat 16 ya, Alkitab itu ya dipelajari ya untuk belajar. Bukan diimani. Kalau mau mengimaninya di ayat 15-nya 2 Timotius 3 ayat 15. Nah itu imanilah, beriman itu kepada Yesus. Dan menyembah Yesus itu ya harus memuliakan Yesus itu sesuai dengan 1 Petrus 4 ayat 16. Memuliakan nama Yesus nggak ada, memuliakan nama yang lain. Memuliakan nama Allah itu nggak ada. Memuliakan nama Yahweh itu nggak ada, tulisnya nggak ada. Itu nama-nama dari dunia, manusia yang memberikan nama itu. Tetapi nama Yesus itu satu-satunya nama dari surga. Izin aku yang mau makannya, izinnya. Sorry, izinnya makan. Ya udahlah kalau gitulah. Silahkan Pak, silahkan. Ya. Makan dulu. Coba dipikirkan kembali imannya gitu. Kok bisa begini Pak Hadi Sem? Yang satu Yesus adalah Bapa, yang satu Bapa bukanlah Yesus tapi iblis. Satu lagi Yesus berbapa. Makanya jangan mengimani Alkitab. Kalau mengimani Alkitab, karena apa? Alkitab itu kontradiksi. Jadi Alkitab itu menjelaskan. Kau bilang Yahweh itu iblis, Yahweh itu nama Allah pribadi. Ya mana ayatnya? Ayatnya mana? Kalau Yahweh itu Yesus, mana ayatnya? Bukan ya, Yahweh itu Yesus. Aku bilang itu Yahweh itu nama Allah sendiri yang pencipta langit dan bumi. Ada baca di Kejadian. Ya mana ayatnya Yahweh itu Yesus? Ada enggak tertulis di Alkitab? Aku ini sudah tamat Alkitab, mempelajari Alkitab. Dengar dulu. Tidak ada aku bilang bahwa Yesus itu Yahweh. Aku bilang itu jangan sebut nama Tuhanmu sembarangan. Nama Tuhan Allah itu Yahweh. Kalau jangan sebut nama Tuhan sembarangan, sebut saja nama Yesus sesuai Yudas 1 ayat 25. Kalau Yesus iya. Nama Tapi Yesus kalau itu apa? Ya? Ya terserah Anda kalau mau terkutu Anda. Mudah-mudahan terkutu Anda. Hah? Bukan aku yang terkutu. Apa-apaan ngomong terkutuk. Nggak boleh ngomong terkutuk. Ngomong diberkati. Di dalam Alkitab, jangan sebut nama Allahmu sembarangan. Kan itu kan? Iya. Tapi orang Kristen di gereja itu ya mereka menyebut nama Tuhan itu sembarangan. Ada yang menyebut Allah Bapa, Allah Yahweh, ada yang menyebut Bapak Yahweh.
Nama Yesus satu kok, nggak ada nama yang lain. Di Bata nggak termasuk bang ya, di Bata? Di Bata itu ya nggak termasuk, itu nama apa itu? Bata itu nama dewa orang Hindu. Di Bata bang, di sini di Bata juga. Yesus itu di Bata juga katanya bang. Bukan Yesus, nama Allahnya Allah, nama Allah itu sebagai personal, itu di bahasa Batanya Debata. Iya, Di bahasanya semua Pelangi, di bahasa Indonesia Allah. Allah, bahasa Indonesia nama Allah. Bahasa Indonesia itu namanya Tuhan. Kalau bahasa Arab itu namanya Rob. Bisa Bapak bedakan nama apa bedanya Allah dengan Tuhan? Rob, ya Robbi. Bisa Bapak bedakan bahasa Indonesia Tuhan dengan Allah? Bisa. Ya bahasa Indonesianya Tuhan. Bahasa Inggrisnya Lord. Allah bahasa Indonesianya apa? Allah kan. Bahasa Inggrisnya apa? Nggak ada bahasa Indonesia nama Allah nggak ada. Bahasa Indonesianya Tuhan. Kalau bahasa Inggrisnya God. Itulah kalau kau putar-putar balikan, berputarlah lidahmu dikasih Tuhan, kayak gitu. Allah bahasa Inggrisnya God, Lord, Tuhan bahasa Inggrisnya Lord. Tuhan dan Allah itu beda loh. Jangan kau samakan aja. Kurasa Bapak saksi Yehova ya. Apa Tuhan dan Allah itu? Apa? Allah itu kan penyesat. Sesuai 2 Tesalonika 2 ayat 11, coba dibaca. Allah itu mendatangkan kesesatan bagi umatnya yang percaya dengan dusta. Oh, jangan kau menghina Allah, karena ada dua agama yang kau hina, yang kau nistakan, agama Muslim dengan agama Kristen. Saya tidak berbicara di luar Alkitab. Saya mengatakan di dalam Alkitab 2 Tesalonika 2 ayat 11. Yang kau bilang itu Allah itu menyesatkan. Nggak bisa membedakan, bagaimana mau membedakan Tuhan yang benar kalau membedakan Alkitab saja kamu nggak bisa. 2 Tesalonika 2 ayat 11 itu apa? Nggak bisa kau bedakan itu. Ayat itu saja nggak bisa dibedakan. Bagaimana mau membedakan Tuhan yang benar? Parah. Ya, di 2 Tesalonika 2 ayat 11 ya, Allah mendatangkan kesesatan bagi umatnya ya yang percaya dengan dusta. Umatnya itu sudah percaya dengan dusta, ditambahkan lagi oleh Allahnya itu didatangkan lagi kesesatan. Jadi nggak bisa bertobat orang Kristen itu ya. Orang Kristen itu nggak bertobat. Kau ini Islam, kau ini ya, datang ke gereja itu bagi dia itu sudah selamat loh. Padahal enggak. Mereka menyembah ular-ular itu di dalam gereja itu. Berarti kau ini Muslim. Menyamar jadi Kristen. Muslim kau ini. Kamu jangan memfitnah, jangan asal mengklaim. Jangan mengklaim. Caramu ngomong. Berarti kamu ini anggota API. Asosiasi Penyesat Islam. Waduh, kok Bapak ini ini Alkitabiah, Pak. Kok gini sih nuduh-nuduh, Pak? Ya, kalau nggak tahu katakan nggak tahu. Tuhan kamu siapa namanya, Hiro? Tuhan kamu siapa? Tuhan Yesus. Bukan Allah. Ya bukan, saya kan menyembah satu-satunya nama yang benar, namanya Yesus. Oh, di KTP apa kamu? Islam kamu ya di KTP ininya? Sebutkan dulu pengakuan iman rasuli. Sebutkan pengakuan iman rasuli. Ah ya, coba. Rasuli lagi iman rasuli. Iman rasuli. Beriman itu bukan kepada iman rasuli, beriman itu kepada Yesus. Sebutkan dulu. 2 Timotius 3 ayat 15. Apa mau melanggar itu? Mau melanggar ayat 2 Timotius 3 ayat 15. Ya, sebutkan dulu pengakuan iman rasuli biar tahu kita siapa, apa statusmu. Apaan?
nggak ada beriman kepada Ibn Rasuli, jangan sesat. Itulah orang Kristen itu di gereja itu banyak sesat, sudah diajarkan oleh pendeta. Itu kan. Bodoh-bodohin. Kamu jangan rusak komal ini. Komal orang baik. Jangan kau rusak dengan ini. Perbuatanmu yang menyamar jadi ini. Kaulah serigala berbulu domba itu. Nah kan, sudah mengklaim lagi. Kalau nggak tahu iman saya, jangan mengklaim begitu. Makanya harus mengerti dulu apa yang saya katakan, apa yang saya bicarakan itu sesuai ayatnya. Kalau melawan aku sama aja melawan Tuhanku, ingin jadi musuh Tuhanku. Jangan begitu ya, jangan mengklaim begitu. Nggak boleh. Kita ini belajar, saya juga belajar, saya masih belajar. Ya, sama-sama belajar, harus rendah hati. Ya tapi jangan berbohong soal keyakinan. Terus terang aja. Apa yang berbohong? Kita itu masing-masing berpikir punya logika. Apa yang disampaikan itu jangan ditelan mentah-mentah. Apalagi ajaran pendeta. Perpuluhan ditelan mentah-mentah, dibayar itu perpuluhan setiap bulan. Nah, perpuluhan itu kalau mau tahu itu hasil kejahatan Abraham kepada Melkisedek, kepada hasil kejahatan perang Abraham itu dipersembahkan kepada Melkisedek, imam besar Raja Sodom dan Gomora. Ada nggak belajar di situ? Pendeta nggak pernah mengajarkan itu. Hah? Apa urusanku dengan itu? Yang diajarkan pendeta itu, Melkisedek itu ya adalah Tuhan yang diajarkan, ya. Berarti anda ini ya kan? Singa yang berbulu domba dekat Anda ini nggak bisa lagi, nggak perlu lagi saya berdebat dengan Anda. Saya keluar. Singa berbulu domba. Kamu ini anggota API, Asosiasi Penyesat Islam Indonesia. Kok Bapak aneh kali Bapak ini yang salah Kristen, kok nuduh-nuduh kami, aneh kalian ini. Hero ini Islam, hero ya? Hero Islam. Hah? Hero Islam memang ya? Ya bukan lah. Itu dia JO. Ya kan? Makanya jangan mengklaim orang. Tanya tuh kepada narasumbernya bilang bukan kok. Loh, ya kan? bukan dari gua, kita nggak tahu karena kita kan cuma lihat foto lu di sini. Kita lihat dari siapa Tuhan lu, bagaimana iman lu gitu loh. Iman saya kan sudah jelas. Tuhan Yesus. Nah. Ya tapi Pak Lamse tadi kok nuduh-nuduh API. Udah turun dia terguncang. Cukup berat harinya. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.